Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan audit forensik bab ransomware. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Bimoseno. Kemudian ada teman saya, rekan Riko Triawan dan Rizky Mutiasari. Apa itu ransomware? Ransomware merupakan sebuah nama dari kelas malware yang terdiri dari dua kata, ransom atau tebusan, dan malware, yang bertujuan untuk menuntut pembayaran untuk data atau informasi pribadi yang telah dicuri atau data yang aksesnya dibatasi atau enkripsi. Selanjutnya ada jenis ransomware, ada 4 jenis. Yang pertama, encrypting ransomware. Jenis ransomware ini secara diam-diam akan melakukan pencarian dan menenkripsi file penting di dalam komputer. Kemudian setelah langkah tersebut selesai, sebuah pesan ditampilkan kepada pengguna yang meminta tebusan dan untuk mengembalikan file yang terkunci atau terenkripsi. Instruksi disajikan kepada pengguna komputer, bahkan informasi kontak baik telepon atau email disediakan oleh penebar ransom. Setelah tebusan dibayarkan, korban akan diberikan kunci atau kode untuk deskripsi file yang dapat jalankan khusus untuk mendekripsi file di dalam sistem komputer korban. Nah, contoh dari encrypting ransomware adalah CryptoWall, CryptoLocker, WannaCry, dan Loki. Kemudian ada non-encrypting ransomware. Beda halnya dengan ransomware jenis encrypting. Ransomware jenis non-encrypting melakukan penguncian akses kepada sebuah sistem komputer tanpa melakukan enkripsi pada sistem file dan menampilkan pesan penyerang untuk menuntut sebuah tebusan atau ransom atau meminta tindakan kepada pengguna yang membutuhkan uang untuk membuka kunci file tersebut. Untuk membuat pengguna membayar uang tebusan atau beberapa threat actor meminta korbannya untuk diberikan pembayaran di awal dengan meminta pengguna untuk menghubungi nomor atau alamat email tertentu. Contoh dari ransomware ini adalah BitLocker dan Reveton. Selanjutnya ada Lightware atau Doxware. Jenis ransomware ini berbeda dari yang sebelumnya karena mereka tidak memblokir akses ke sistem komputer korban atau informasi apapun yang disimpan di dalamnya. Namun sebaliknya, secara diam-diam mengumpulkan informasi sensitif dari sistem komputer dan menggunakannya untuk melakukan blackmail atau black campaign kepada korban. Informasi yang dikumpulkan disimpan di dalam server atau mesin lain yang terinfeksi dan penyerang mengancam korban bahwa data akan dipublikasikan jika pembayaran tidak dilakukan. Selanjutnya ada mobile ransomware. Ransomware ini menargetkan perangkat seluler, ponsel, tablet, dan lain-lain dengan mengincar data sensitif pengguna perangkat. Threat actor melakukan pembatasan akses dari pengguna ke data korban dan hanya muncul informasi mengenai detail yang harus dibayarkan beserta informasi penyerang pada perangkat korban. Selanjutnya ada cara kerja ransomware. Ransomware menyerang dengan menggunakan trojan yang disamarkan menjadi file atau aplikasi tidak berbahaya. Kemudian pengguna melakukan suatu aksi pada trojan tersebut, baik berupa download atau membukanya. Namun ada 3 metode yang paling sering digunakan penebar ransomware. Yang pertama ada exploit. Exploit yaitu suatu alat yang digunakan untuk mencari kelemahan dalam sistem, sehingga ketika kelemahan telah ditemukan, penebar ransomware bisa langsung menyisipkan ransomware kepada sistem tersebut. Biasanya bentuknya malicious kode yang ditanamkan di sebuah situs web. Ketika diakses akan melakukan redirect ke halaman yang membuat pengguna mengunduh exploit tersebut. Kemudian ada lampiran email. Penebar ransomware membuat email yang terkesan bisa dipercaya.
Contohnya adalah tawaran pekerjaan, newsletter informasi IT, email dari lembaga sosial, dan semacamnya, yang dalam email tersebut dilampirkan file yang berbentuk doc, MSI, ataupun PPT, ataupun bentuk lainnya. Padahal dalam file tersebut itu mengandung ransomware. Ketika lampiran tersebut dibuka atau diunduh, ransomware secara tersembunyi sedang menginfeksi ke dalam komputer pengguna. Kemudian ada link seperti metode lampiran email, penebar ransomware dengan menggunakan metode tautan membuat email yang terkesan bisa dipercaya. Namun email tersebut mengandung tautan yang sangat menarik untuk diklik, atau bahkan memang isi email memberitakan pengguna mengklik tautan tersebut. Ketika diklik, URL dari tautan tersebut sejatinya mengunduh file yang mengandung ransomware dan menginfeksi komputer tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riko. Oke, selanjutnya bagaimana komputer kita bisa terinfeksi oleh ransomware. Jadi perangkat lunak itu menginfeksi komputer melalui tautan atau lampiran dalam pesan-pesan jahat yang kita kenal sebagai istilah email phishing. Nah, phishing itu merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun target. Nah, metode phishing ini berupa email yang berisi tautan menuju web palsu sebuah lembaga atau perusahaan yang secara kasat mata terlihat seolah-olah resmi. Padahal itu merupakan jebakan. Ketika misalkan kita login dengan memasukkan username dan password kita, maka saat itu juga akun kita akan hilang. Next. Nah, berikut cara menghindari phishing, yaitu yang pertama selalu periksa nama dan email yang digunakan. Kita jangan mudah percaya dengan email dari perusahaan terkenal. Kita harus memeriksa alamat email yang digunakan. Biasanya kalau perusahaan resmi itu selalu menggunakan alamat email atas nama perusahaan. Misalkan UGM itu biasanya menggunakan alamat email nama @ugm.ac.id. Misalkan nama saya Riko, berarti riko@ugm.ac.id. Ketika itu perusahaan resmi tapi menggunakan email @gmail.com atau @yahoo.com, nah kita harus waspada, jangan-jangan itu email phishing. Untuk yang kedua yaitu kita harus memeriksa link dan gambar yang ditampilkan, cek alternatif teksnya. Saat kita mengarahkan kursor ke gambar atau ke teks yang mengandung tautan, alternatif teks itu akan terlihat sebagai alamat yang akan diakses. Nah, usahakan kita tidak mengklik jika tulisan atau gambarnya tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, kita juga harus waspada nama plesetan. Perusahaan terkenal seperti Apple, Samsung, Twitter, dan lainnya itu sering dijadikan plesetan oleh pelaku phishing. Nah, kita harus mencermati hurufnya. Misalkan Facebook. Facebook itu kan O-nya ada 2 ya. Nah, tapi jika ada email yang masuk, tapi tulisannya Facebook, O-nya cuma 1, nah itu bisa dipastikan itu email phishing. Jadi kita harus teliti dan waspada akan hal tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu perhatikan sapaan yang digunakan. Email yang ditujukan kepada seseorang itu biasanya selalu mencantumkan nama yang dituju. Misalkan kepada Iqbal misalkan. Nah, dalam email itu akan menyebutkan Bapak Iqbal atau misalkan Mas Iqbal. Nah, jika sapaannya bersifat umum, misalkan Anda atau kamu, nah kita harus mengecek kebenarannya akan email tersebut. Kemudian yang kelima yaitu baca seksama isi pesan. Jika pengirim meminta info pribadi, lebih baik kita abaikan saja. Perusahaan resmi tidak akan menanyakan informasi pribadi melalui email, seperti misalkan nama lengkap, domisili, nomor rekening, maupun password. Hal tersebut tidak akan ditanyakan oleh perusahaan yang resmi, karena itu privasi kita. Kemudian yang nomor 6, next. Kemudian yang nomor 6 yaitu menerima email urgent, coba kita periksa lagi. Nah, kalau phishing itu cenderung menggunakan kata bernada
gawat atau urgent yang berkaitan dengan uang. Nah, mereka itu menggunakan berbagai alasan untuk menarik rasa iba dari si korban. Kemudian yang ketujuh yaitu periksa tanda tangan email. Nah, kalau perusahaan resmi itu selalu mencantumkan identitas perusahaan secara detail dan jelas. Jika kita tidak menemukan nama, alamat, atau kontak perusahaan, itu sebaiknya kita jangan langsung percaya terhadap email tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu hati-hati dengan file yang dilampirkan. Nah, biasanya email phishing itu akan memancing korban dengan berbagai tipuan. Korban akan tergiur dengan voucher diskon atau free trial aplikasi atau video gratis yang biasanya dilampirkan dalam email tersebut. Nah, biasanya di dalam file gratisan itu terdapat malware yang itu bisa menjadi virus untuk kita. Next. Nah, kemudian akan disampaikan oleh Rizky mengenai kasus-kasus ransomware. Baik, berikut adalah kasus-kasus ransomware yang sebenarnya itu banyak ya terjadi di berbagai tempat. Nah, kami merangkumnya ada beberapa kasus yang cukup menggemparkan dan banyak dikenal oleh banyak orang. Yang pertama yaitu kasus ransomware WannaCry. Nah, WannaCry adalah ransomware terbesar yang paling menakutkan yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 dan tak kurang dari 150 negara terkena dampak dari ransomware yang mengunci sistem komputer korban. Nah, Indonesia termasuk korban dari kasus WannaCry ini. Kasus Tesla Crypt. Nah, varian ransomware ini menargetkan file tambahan yang terkait dengan video game, peta, konten yang dapat diunduh dan sejenisnya. Bagi sebagian di kalangan pengguna video game, file-file tersebut tentu merupakan bagian penting tuh dalam suatu video gamenya. Nah, pada tahun 2016 serangan ransomware ini di dunia tuh hampir sampai 48 Tesla Crypt. Lalu yang ketiga, kasus ransomware Simple Locker. Nah, Simple Locker merupakan serangan berbasis Android. Pertama, untuk menginskripsi file dan membuatnya tidak dapat diakses oleh penggunanya tanpa bantuan scammer. Pada akhir tahun 2015 hingga awal 2016, infeksi Android ransomware jenis ini meningkat hingga 4 kali lipat. Yang keempat yaitu NotPetya. NotPetya merupakan salah satu paket ransomware yang tercipta pada tahun 2016. Program jahat ini segera menyebar seperti layaknya WannaCry. Lalu kasus SamSam. SamSam mulai muncul pada akhir tahun 2015 yang kemudian meningkat secara cepat dalam beberapa tahun kemudian. Lalu kasus ransomware Ryuk. Ransomware varian ini terjadi di tahun 2019 bulan Desember, yang mana sasaran yang menjadi target serangan Ryuk itu dipilih secara khusus oleh fraudster, oleh hackernya. Next. Berikutnya yaitu penanganan insiden cyber ransomware. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kebijakan, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia harus disiapkan secara matang, di mana akan digunakan pada proses penanganan terhadap insiden kasus ransomware. Lalu yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis. Tahap ini melakukan identifikasi dan analisis terhadap sistem yang terdampak guna mendapatkan pemahaman atas akar permasalahan dari insiden yang terjadi, seperti mengidentifikasi jenis ransomware-nya untuk menganalisis lebih lanjut dan mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu yang ketiga, yaitu penahanan. Pada tahap ini bertujuan untuk mencegah penyebaran ransomware, seperti
isolasi sistem, melakukan backup data, dan mengidentifikasi gejala kemiripan dengan sistem lainnya agar mencegah penyebaran serangan. Lalu yang keempat yaitu penghapusan. Tahap ini merupakan tahap di mana beberapa berbeda-beda digunakan untuk menganalisa terhadap malware dan menghapus malware dari sistem yang telah terinfeksi. Lalu yang kelima yaitu tahap pemulihan. Tahap pemulihan merupakan tahap pengembalian sistem yang terdampak pada kondisi normal seperti semula. Lalu tindak lanjut. Tindak lanjut ini yaitu di mana pengalaman dari serangan-serangan ransomware itu dicatat dan didokumentasikan agar nantinya terus dipelajari dan dipersiapkan untuk tidak terjadi kembali seperti pada sebelum-sebelumnya. Next. Berikutnya yaitu pencegahan. Langkah pencegahan di antara lain, yang pertama itu selalu pastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan sistem. Lalu yang kedua, scanning dengan antivirus. Melakukan scanning komputer menggunakan antivirus dengan pembaruan yang terbaru. Yang ketiga, yaitu waspada akan adanya email spam yang mencantumkan sebuah link untuk diklik atau mengunduh sebuah file. Lalu yang berikutnya adalah firewall komputer dipastikan untuk selalu aktif. Yang kelima, itu menggunakan fitur safe browsing. Lalu yang keenam yaitu agar file yang tersimpan, file pribadi yang dimiliki yang bersifat privasi itu agar tetap aman dan terjaga. Next, berikutnya. Berikutnya adalah serangan ransomware di Indonesia. Nah, data dari sebuah perusahaan cyber security, yaitu Kaspersky, menyebutkan di tahun 2020 ada sebanyak 831.105 percobaan ransomware yang telah diblokir di wilayah Asia Tenggara. Sebesar dari 831.105 sebesar 298.892 itu diantaranya merupakan upaya terhadap serangan ransomware itu kepada pengguna komputer di Indonesia. Nah, di Indonesia sekitar 4% dari serangan dari Januari hingga Juni 2020 ditargetkan pada sektor enterprise atau perusahaan-perusahaan besar. Kemudian sebesar 39,94% ditargetkan serangan tersebut kepada konsumen individu. Lalu sebesar pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari presentasi dari kelompok kami, jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Dan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.